Halo sedulur Banyuwangi, apa kabar nih? Banyuwangi Vision hari ini kembali dengan ragam fakta yang terjadi di Banyuwangi. Kejadian ragam fakta, Banyuwangi Vision juga mengulik kejadian menarik, budaya, serta misteri tentang tragedi Banyuwangi. Hari ini Banyuwangi Vision akan membagi informasi tentang cerita misteri di balik kisah Watu Dodol yang konon menjadi pintu gerbang menuju kerajaan goib. Cerita tentang misteri Watu Dodol memang sudah melegenda di bumi Belambangan. Watu Dodol berada tepat pada jalur utama Situbondo Banyuwangi. Nama Watu Dodol sendiri diambil dari sebongkah batu yang ada di tengah jalan raya Situbondo Banyuwangi. Batu ini menjulang sangat tinggi, setinggi 10 meter dengan permukaan batuan keras. Keberadaan batu ini memiliki banyak versi cerita, salah satunya adalah legenda Ki Buyut Jaksa yang menjadi cikal bakal tradisi puter kayun di Banyuwangi. Batu yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda tersebut dianggap sakral oleh warga sekitar karena banyaknya peristiwa mistis dan janggal terjadi. Mulai dari pembongkaran pertama ketika jalur Merak Banyuwangi dibuat pada era Belanda yang banyak menelan korban jiwa. Daripada penasaran, Banyuwangi Vision telah merangkum 4 hal mistis di Watu Dodol serta catatan sejarah yang paling populer serta cara menuju tempat ini. Berikut penjelasan informasinya. Patung Gandrung. Terdapat patung Gandrung sebagai ikon dari kota Banyuwangi. Patung ini selesai dibangun pada akhir 2004 silam. Tak hanya sebuah patung biasa, banyak cerita mistis mengenai patung ini. Banyak saksi mata yang sering melihat bahwa patung penari gandrung yang berada di atas pantai Watu Dodol ini terkadang bisa bergerak dan menari dengan sendirinya. Banyak juga para saksi yang tak sengaja melewati jalur ini melihat wajah patung gandrung yang ekspresinya berubah-ubah. Kankeran yang menyelimuti patung gandrung tersebut pernah diulas dalam beragam acara TV dan banyak paranormal yang mengiyakan bahwa patung tersebut memang memiliki roh gaib. Batu besar. Sebuah batu besar yang terletak persis di tengah jalan, tak jauh dari patung gandrung. Batu besar dengan diameter sekitar 15 meter dan tinggi lebih dari 10 meter ini berwarna gelap dengan tekstur padat dan sangat keras. Batu besar yang berada di tengah jalan raya inilah yang disebut Watu Dodol. Konon, batu tersebut sudah beberapa kali untuk dipindahkan, digulingkan, ataupun dihancurkan dengan berbagai cara seperti ditarik kapal dan diledakkan. Akan tetapi semua usaha gagal. Hal inilah yang membuat batu yang berada 15 km di sebelah utara kota Banyuwangi itu disebut dengan nama Watu Dodol atau batu yang liat dan keras. Bahkan kapal yang berusaha menarik Watu Dodol terbelah menjadi 2 dan karam. Namun, ada juga versi lain dari asal-usul nama Watu Dodol, yaitu konon dahulu pada waktu ada Raja Bali yang akan melamar Putri Belambangan terjadi peperangan. Saat peperangan ini, dodol yang dibawa tumpah di pantai ini. Batu ini menjadi unik karena memiliki sejarah sendiri dan cerita mistik di dalamnya. Daerah ini pernah dijadikan sebagai tempat pertahanan dan perlindungan tentara Jepang ketika Perang Dunia II. Karena dianggap mengganggu, batu yang berdiameter sekitar 10 pelukan orang dewasa ini oleh tentara Jepang pernah hendak dipindahkan. Namun, walau sudah puluhan orang dikerahkan untuk memotong batu tersebut agar bisa digulingkan, tidak membawa hasil. Lalu, Jepang memutuskan memindahkan batu itu dengan ditarik kapal. Ternyata, sang batu tetap saja tak bergeming. Kabarnya malah kapal yang menarik itu tenggelam. Hal inilah yang menyebabkan warga percaya bahwa batu ini dijaga oleh sosok-sosok gaib karena batu ini merupakan suatu pintu gerbang dari kerajaan yang sering dilalui oleh makhluk astral utusan Ratu Pantai Selatan. Anehnya, banyak orang yang mempercayai bahwa batu ini sebelumnya ada di pinggir pantai namun tiba-tiba saja berpindah di tengah jalan pada suatu malam.
Bentuknya yang besar dan batu ini hanya berdiri dengan dasar batu yang ukurannya lebih kecil seolah-olah melayang. Jika dibayangkan, menggunakan logika sangatlah tidak masuk akal, ini bisa berdiri kokoh dan tahukah kamu munculnya satu batang tanaman di dinding batu yang ada di bongkahannya. Padahal sangat tidak masuk akal bukan sebuah pohon tumbuh di dalam batu. Konon dari cerita orang tua, watu dodol ini juga merupakan sebuah paku yang tertancap untuk Pulau Jawa di ujung timur agar tidak tenggelam. Jadi, gimana? Tertarik mau melihatnya? Bunker peninggalan Jepang. Bunker peninggalan Jepang yang berada di atas Bukit Watu Dodol ini dulunya difungsikan sebagai benteng pertahanan tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Kini, bunker peninggalan Jepang sering digunakan oleh pertapa untuk melakukan ritual tapa dan berdoa menuju dimensi gaib. Bahkan, seseorang bisa bertapa hingga bertahun-tahun. Jika kamu memasuki bunker ini, maka ada beberapa bagian lorong yang saling terhubung. Sayang, ketika tim Banyuwangi Vision sempat membuktikannya untuk memasuki bunker, kini sebagian sudah buntu dan tertutup. Tapi, di dekat pintu bunker, kalian bisa memandang view Selat Bali dari sudut pandang bukit yang cantik nan indah. Menurut salah satu juru kunci bunker ini diyakini bisa menembus hingga wilayah Alas Purwo hingga pantai selatan. Bagaimana bisa ya? Lokasi bunker ini sendiri tidak jauh dari makam Syekh Maulana Ishak dan dua makam lainnya yang juga menimbulkan kesan misterius. Sumur air tawar. Jika kita turun ke area laut di bawah patung Gandrung, ada sebuah keajaiban. Aneh tapi nyata. Di Watu Dodol terdapat sumber air tawar. Ketika air pasang, air laut bisa masuk ke dalam sumber air, namun airnya tetap tidak asin. Air tawar yang keluar dari bebatuan itu konon diyakini khasiatnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, sehingga oleh penduduk sekitar dibuatkan pembatas dari batu dan dibangun seperti sumur. Bagi masyarakat luar Banyuwangi menjelang hari suci selalu memenuhi tempat ini. Selain mengunjungi sumur air tawar, orang Bali khususnya para sopir truk sering berhenti di Watu Dodol untuk memberikan persembahan di batu ini, seperti kembang, buah-buahan, uang, dan sebagainya. Karena konon sumber ini sangat diyakini kemistikannya, dan tak banyak juga cerita yang mengkait-kaitkannya dengan hal tragedi kecelakaan yang sering menimpa pengendara di sekitar jalanan tak jauh dari sumber-sumur. Ada pula kematian sosok wanita yang tidak wajar dengan cara melompat di sana, bahkan ada pula kisah dukun yang di pantai hidup di sini. Catatan sejarah. Di samping pesona keindahan dan mistik, Watu Dodol menyimpan catatan sejarah yang menarik. Watu Dodol adalah pintu gerbang ke wilayah paling timur Pulau Jawa. Bala tentara bisa masuk dari sini menuju ke selatan atau Jember atau ke arah barat atau Situbondo. Tanggal 14 April 1946, Belanda ingin mengadakan percobaan pendaratan di Ketapang, tapi berhasil dihalau oleh tokoh masyarakat Banyuwangi di antaranya Pak Nusahra. Ketika Belanda akan mencoba mendarat di Pantai Meneng dan Pelabuhan Ketapang pada 20 Juli 1947, Belanda kembali gagal karena mendapat perlawanan meriam yang gigih dari pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayor R. Abdul Rifai. Esoknya, Belanda kembali berusaha merebut Watu Dodol dengan mengerahkan pesawat tempur, tapi kembali terpukul setelah kapal mereka berhasil ditenggelamkan. Cerita batu mistis Watu Dodol yang kini diburu pecinta ake. Batu besar yang terletak di tengah jalan yang berada di pantai wisata Watu Dodol mulai dilirik oleh penggila batu akik. Batu besar yang selama ini dikenal mistis sedikit demi sedikit dicongkel demi memperoleh pecahannya. Kata Suharyanto, pemilik warung yang berada di pantai Watu Dodol, bukan hanya orang Banyuwangi, melainkan juga orang di luar Banyuwangi. Banyak sekali yang datang ke sini untuk ambil batu itu. Katanya mereka akan membuat batu akik.
Suharyanto bercerita, awalnya memang banyak orang yang berdoa di sana. Lalu, kemudian kepercayaan berkembang bahwa batu tersebut bertuah. Kalau tanya usianya, saya tidak tahu. Sudah ratusan tahun. Sebelum zaman Belanda dulu sudah ada. Tidak ada yang bisa memindahkan batu itu. Dulu di tepi pantai, tetapi dibuat jalan di bagian timurnya karena batunya tidak bisa dipindahkan. Takut kualat mungkin, ungkap dia. Suharyanto mengaku heran ketika banyak orang yang berani mengambil batu tersebut untuk dijadikan batu ake. Banyak yang mengambil batu itu mampir ke sini, kadang pesan kopi buat sajen, kata dia. Suharyanto yang lebih dari 15 tahun berjualan di tempat ini mengaku khawatir dengan aksi penggemar batu akik tersebut. Batu itu bisa rusak, padahal batu itu unik dan juga bersejarah, ungkapnya. Sementara itu, Wawan, salah satu penggemar batu akik asal Banyuwangi, mengaku pernah mengambil batu di wilayah pantai Watu Dodol sekitar 6 bulan yang lalu. Wawan mengaku awalnya dia mencari serpihan batu yang jatuh tetapi tidak menemukannya. Dengan alasan penasaran, dia kemudian mencongkel batu tersebut seukuran kurang dari telapak tangan. Saat mencongkelnya, saya berdoa dan menggantinya dengan sebatang rokok yang dinyalakan dan diletakkan di bagian bawah. Itu wajib hukumnya kalau tidak ingin terjadi apa-apa, kata dia. Menurut dia, batu yang berasal dari Watu Dodol mudah hancur saat diasah, sama dengan bekas abu rokok. Susah diasah karena memang bukan kategori batu keras, kata dia. Batu aki asal Watu Dodol tersebut banyak dicari karena dianggap lebih bertuah. Saat kami melihat kondisi batu yang mempunyai tinggi lebih dari 10 meter tersebut, terlihat banyak congkelan baru di bagian bawah. Selain itu, banyak juga sisa bunga dan sesajen yang berserak di batu yang berada di pintu masuk utara Kabupaten Banyuwangi. Cara menuju lokasi. Untuk mencapai kawasan wisata Watu Dodol sangatlah mudah karena posisinya di jalan lintas provinsi, yakni menggunakan bus antar kota jurusan Surabaya Banyuwangi atau naik kereta api dari stasiun Gubeng Surabaya menuju stasiun Banyuwangi Baru, kemudian dilanjut dengan kendaraan antar desa Colt atau Isuzu. Apabila dari arah Bali, setelah dari pelabuhan penyeberangan Meneng ke Tapang, jarak ke Watu Dodol sekitar 2 km menggunakan angkutan antar desa atau bus yang menuju arah Situbondo. Nah, itu dia fakta menarik tentang Watu Dodol yang konon menjadi pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Sampai sini dulu informasi menariknya, yuk simak terus video terbaru kami, biar nggak ketinggalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa tahu video-video terbaru kami. Thank you for watching and see you.